dipersembahkan oleh Pemirsa, akhirnya vonis telah dijatuhkan kepada pasangan suami istri pelaku pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sambo divonis hukuman mati, sementara Putri divonis 20 tahun penjara. Meski sempat ada keraguan, majelis hakim membuktikan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan. Hakim memutuskan bahwa unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi dan Sambo ikut menembak Yosua. Sementara motif pembunuhan disebutkan oleh hakim adalah sakit hati Putri terhadap Yosua. Palu keadilan wakil Tuhan sudah dijatuhkan. Bagaimana tanggapan pihak-pihak terkait atas vonis Sambo Putri? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Vonis Pasutri Sambo Putri. Bersama saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk membahas vonis hakim ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Dr. Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Selamat malam Pak. Selamat malam. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Gayus Lumbun, mantan pensiunan Hakim Agung dan juga ahli hukum pidana. Selamat malam Pak Lumbun. Yang ketiga Bapak Reza Indragiri, psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Selain itu, Bang Hotman juga ada narasumber yang bergabung dari Zoom. Saya akan perkenalkan ada mantan Hakim Agung Bapak Joko Sarwoko. Selamat malam Pak Joko. Berikutnya juga ada sepupu dari Ferdi Sambo, Bapak Bure Satria. Dan kami masih menantikan bergabungnya ada penasehat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, dan juga tante dari almarhum Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Kami informasikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya kita sudah mengundang Bang Hotman dari penasihat hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tapi tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Oleh karena itu langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu Bang Hotman punya ritual khusus nih. Rahasia kenapa debat saya selalu berhasil itu berkat kopi kesayangan saya. Inilah yang membuat saraf saya langsung lancar berdebat. Aduh. Gimana Bang? Segar. Mantul ya. Oke, Bapak Dr. Jamin Ginting. Vonis hakim mengatakan terbukti pembunuhan berencana. Dan disebutkan motifnya adalah karena PC katanya sakit hati sama Joshua almarhum. Sebelumnya jaksa mengatakan ada perselingkuhan. Sambo mengatakan ada pelecehan. Apa pendapat Anda terhadap putusan tersebut? Disebutkan sakit hati, tapi tidak disebutkan sakit hati apa? Baik, terima kasih. Jadi persepsi terhadap adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif, itu tergantung kepada para pihak yang membuktikan tersendiri. Jaksa penuntut umum bisa berbeda dengan PH, dan hakim punya pandangan yang berbeda, itu wajar-wajar saja. Benar nggak ada suatu putusan menyatakan bahwa pembunuhan berencana itu adalah disebabkan sakit hatinya PC terhadap almarhum, tapi tidak diuraikan sama sekali sakit hati apa? Ya, saya tidak mengatakan bukti loh, tidak diuraikan dalam putusan sakit hati apa, padahal ini pembunuhan berencana. Ya, jadi dalam konteks kronologi adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif, itu tidak menjadi hal yang harus dibuktikan motif tersebut. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan daripada Bestalen Dirichtennya, yaitu adanya perencanaan yang merampas nyawa orang lain. Kalau sudah terbukti itu, lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi motif perbuatan tersebut dan bagaimana dilakukannya perbuatan tersebut, ini menjadi suatu hal yang meringankan atau memberatkan suatu perbuatan. Menurut Anda, apa yang membuat akhirnya hakim mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Dalam konteks ini dikatakan bahwa perencanaan itu sudah dimulai dari Saguling di lantai 3 sesuai keterangan dari Richard Eliezer. Ya. Sudah mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana, yaitu senjata, mengisi
senjata dan lalu menentukan tempat terjadinya eksekusi di mana, yaitu di Duren 3. Bahkan dikatakan di sini kaitan antara Ibu PC dan suatu perencanaan itu dia sempat mengganti baju, mempersiapkan itu dan mengetahui dan tidak melakukan upaya untuk pencegahan. Jadi disitulah konteksnya ada rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang dan dieksekusinya juga sudah ditentukan di mana tempat dilakukan. Jadi Anda setuju terhadap putusan tersebut? Dari awal saya sudah mengatakan Saguling adalah tempat perencanaan melakukan tindak pidana. Jadi ada waktu yang cukup tenang untuk melakukan perbuatan itu begitu. Oke, baik. Tadi Bang Jamin mengatakan sama ya dengan Hakim. Hakim mengatakan motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Dan tadi kan Hakim menyimpulkan bahwa motifnya itu bukan perselingkuhan tapi adalah sakit hati. Seperti apa persisnya pernyataan Hakim? Kita simak cuplikannya berikut ini. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Baik, tadi Hakim mengatakan unsur pembunuhan berencana dan dengan sengaja telah terpenuhi, tapi ada juga Hakim mengatakan bahwa motifnya adalah sakit hati Putri terhadap Yosua. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Joko Sarwoko. Pak Joko, pertama dulu, secara keseluruhan bagaimana Anda menilai vonis yang dijatuhkan Hakim kepada Sambo dan Putri hari ini? Ya, kalau untuk saya terlepas dari adanya pro kontra, saya memohon agar supaya semua pihak menghormati putusan Majelis Hakim pada hari ini. Ketika sudah diketok palu, suka atau tidak suka itu harus diterima dan dihormati. Kalau memang tidak diterima dengan menggunakan upaya hukum, silakan. Gitu. Kemudian kalau mengenai tadi mengenai niat ya. Mengenai apa Mbak Sylvia tadi yang ditanyakan? Kalau motif sakit hati bagaimana Pak Joko Sarwoko? Tadi kan Hakim tidak menguraikan kesimpulannya dari mana? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting bahwa di dalam perkara pembunuhan menurut saya tidak perlu dibuktikan motifnya apa. Tidak perlu digali. Walaupun sebenarnya di dalam proses persidangan itu sudah dicoba digali oleh hakimnya. Tapi ternyata tidak bisa menemukan itu. Tidak bisa menemukan Pak Joko, tapi disebutkan sakit hati. Ya, itu karena saya belum membaca putusannya secara lengkap, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan itu sakit hatinya di mana. Apakah menurut Bapak, kalau Hakim sudah mengatakan penyebabnya adalah sakit hatinya PC kepada Joshua, apakah menurut Bapak seharusnya Hakim menjelaskan karena Hakimnya yang memulai? Bukankah harusnya diuraikan sakit hati yang mana agar putusan tersebut berkeadilan? Itu kan hasil dari proses hukum pembuktian yang diperoleh ketika persidangan. Baik dari saksi-saksi maupun alat-alat bukti yang ada. Saya tidak tahu apakah ketika Hakim menyimpulkan itu mungkin sumbernya dari saksi ahli, forensik atau dari ahli psikologi misalnya. Enggak, pertanyaannya gini Pak, kalau Hakim sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah sakit hati PC terhadap almarhum, bukankah seharusnya Hakim menguraikan sakit hati yang kayak gimana? Tidak harus pembuktian, hanya menguraikan apa sakit hatinya itu. Ini kan pembunuhan berencana. Dari segi teori pembuatan putusan Pak. Ya, kalau menurut saya, ya kita telusuri kenapa terjadi tindak pidana pembunuhan ini. Kan asal muasalnya atau titik permulaannya adalah dari PC. Setelah mengadukan pada si MK bahwa ada kejahatan seksual, maka MK melaporkan pada MK memberitahu kepada PC supaya lapor pada Bapak, kan begitu. Kuat Ma'ruf ya maksudnya Pak Jadi Joko? titik awal dari perbuatan pidana itu sumbernya adalah dari PC ya. Kalau begitu saya mau tanya dulu ke Pak Gayus Lumbun. Bapak sebagai pensiunan Hakim Agung juga.
Kalau hakim sudah menyatakan dalam putusannya bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah karena sakit hati PC terhadap almarhum, apakah Anda setuju bahwa memang hakim sudah mengatakan ada motif? Begini, motif itu secara doktriner memang terpisah. Ada dua kelompok ya yang memandang perlu atau tidak perlu. Tapi dalam tataran praktis, mengenai keadilan, nasib orang, itu harus diungkapkan. Apalagi sudah disebutkan betul. Ya. Kalau tidak, maka akan menjadi kekosongan dengan paham yang tidak perlu mengungkapkan motif misalnya. Bahkan di bawah motif itu masih ada lagi. Kalau motifnya melakukan pembunuhan berencana, dasar motifnya apa? Kenapa dia harus membunuh? Kalau gitu saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa sudah mengamati sidang. Ini ada 3 alternatif, ya. Ada 4 alternatif. 1, pemerkosaan. Dugaan pemerkosaan, 2, perselingkuhan, 3, perselingkuhan yang berantam di akhir selingkuh, 4, tidak ada sama sekali kejadian apapun. Pengamatan Bapak yang mana dari 4 ini? Agak sulit kita mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim tadi karena terlampau pendek, terlampau singkat untuk dari pengamatan Bapak selama 4-5 bulan sidang ini, kira-kira Bapak sebagai Bapak kan punya intuisi gitu loh. Begini, yang mana kira-kira dari 5 ini? Kalau ungkapan dakwaan memang tidak didakwakan. Soal pelecehan seksual, kekerasan maupun perkosaan berganti menjadi perselingkuhan tidak didakwakan, tetapi dibahas oleh jaksa, yaitu ketika menyebutkan peristiwa ini terjadi karena emosi yang tinggi. Dalam surat tuntutan disebutkan perselingkuhan. Iya, berakhir perselingkuhan. Yang saya katakan begini, kalau hakim tidak menguraikan motif demi keadilan, kalau demi doktrin silahkan beliau menggunakan dari pahamnya sendiri. Nanti di tingkat Mahkamah Agung khususnya akan ada satu hal yang sering kami lakukan adalah ini merupakan satu onvoldoende gemateveer. Onvoldoende gemateveer itu apa? Yaitu adanya keadaan yang tidak secara luas dibahas. Artinya itu penyebab bisa dibatalkan putusan di tingkat banding? Bukan saja bisa, memang itu yang sering dibahas di Mahkamah Agung, yudek juris. Kita bukan yudek faksi. Yudek faksi itu fakta. Kami bukan fakta, kami ini penerapan hukum, kemudian harus bisa dijelaskan tanpa ada yang berkurang. Jadi Anda mengatakan karena putusan tersebut tidak menguraikan peristiwanya apa, kurang lengkap, itu menjadi alasan putusan bisa dibatalkan di tingkat sampai PK nanti? Bisa, di kasasi. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Joko. Apakah Pak Joko sepakat? Apakah betul demikian karena motif tidak diuraikan, maka nanti kalau banding sampai ke tingkat PK maka bisa dibatalkan? Ya, kalau onvoldoende gemateveer itu bukan pengungkapan tetapi pertimbangan hukum. Kalau tidak ada pertimbangan hukum yang kuat, itu dipandang sebagai onvoldoende gemateveer. Kalau hanya tidak menyebutkan motif daripada perbuatan itu, tetapi unsur-unsur dari dakwaan pasal yang didakwakan itu sudah terpenuhi, menurut saya sudah terbukti. Sudah terbukti? Ya, sesama hakim memang seringkali berbeda pendapat, apalagi Pak Joko itu seringkali berbeda di sidang pun berbeda ya. Artinya apa? Nyebutnya pun beliau ini nggak benar. Onvoldoende gemateveer. Itu yang betul. Artinya apa itu bahasa Indonesia? Tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya. Iya, pertimbangan hukumnya tidak lengkap sehingga membingungkan. Tidak jelasnya apa dasar memutus perkara. Itu yang kami lakukan. Tidak lengkap karena hakim mengatakan bahwa motivasi pembunuhan berencana itu adalah karena PC sakit hati sama almarhum. Tapi tidak diuraikan sakit hati yang mana, begitu? Sangat benar. Benarkah? Sangat betul. Karena apa? Sakit hati kan macam-macam bentuknya. Ketika masih 1 hari sebelumnya masih pesta, ulang tahun perkawinan, suap-suapan, apa ada kebencian di situ? Nah itu diuraikan mestinya. Kembali lagi ke Pak Joko, betulkah demikian Pak Joko harus diuraikan? Kalau tidak pembunuhan berencananya bisa dibatalkan? Ini sesama Haji Bagung nih, sesama mantan nih, ayo dong. Ya, saya tetap beda pendapat dengan Profesor Gayus. Ya. Kalau pendapat saya seperti itu tadi. Ya, boleh saya menanggapi? Boleh, Bang Jamin. Jadi konteksnya putusan itu tidak lengkap, artinya terkait dengan unsur-unsur yang dituntut. Unsur-unsur inti yang dituntut itu ada 340. Contohnya
tidak lengkap mengenai tempat di mana terjadinya tindak pidana, tidak lengkap mengenai tempat waktunya terjadi tindak pidana. Jadi itu yang menjadi dasar ketidaklengkapan. Ya, bukan terkait dengan motif dilakukannya. Tapi mana suatu ada perbuatan tersebut. mana ada perencanaan tanpa karena sesuatu motif? Ada. Jadi main bunuh aja begitu? Bukan. Ada dicantumkan dalam suatu putusan motif, ada yang tidak dicantumkan. Pertanyaan saya secara logika manusia normal. Ya. Saya membunuh tanpa alasan. Tanpa diuraikan alasannya itu. Pasti setiap pembunuhan itu ada alasan kenapa dia membunuh. Tetapi alasan itu bukan merupakan keharusan sehingga putusan itu tidak lengkap, sehingga harus bisa dinyatakan tidak dapat Jadi diterima. tidak perlu diuraikan begitu. secara lengkap ya, motif sakit hati itu dari mana tidak perlu diuraikan secara Tidak lengkap. perlu diuraikan, karena yang penting unsur pembunuhan berencananya sudah bisa diuraikan secara lengkap. Ya, karena yang harus dibuktikan di situ adalah tadi bestandelen delichtennya, unsur inti dari suatu perbuatan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang didakwakan. Nah, terlepas dari motif yang dilakukan itu hanya berfungsi untuk memberatkan atau meringankan. Kenapa seperti itu? Karena begini, kasus terkait dengan teori sebab akibat, apakah dari von Bury, apakah Van Kres, kita nggak lagi menilaikan kenapa sebab motif. Kalau kita cari motif, nanti bisa-bisa semua sebab itu akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang memberikan senjata, apakah yang lain, itu menjadi motif yang akan kita tarik ya, menjadi suatu pertanggungjawaban. Jadi ini kira-kira motif ini apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsinya hanya untuk memberatkan atau meringankan suatu perbuatan. Jadi bukan apakah terbukti atau tidak terbukti. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perdebatan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Hotman, tetaplah bersama kami di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Bang Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Bang Kamarudin. Selamat malam, Mbak Silvia. Baik. Di sini ada juga ibunda daripada almarhum Brigadir Jo sama kakaknya Yuni. Oke, selamat Kak malam. Yuni, Ibu Rosti, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Silvia. Oke, sidang yang berjalan cukup panjang ya. Tapi bagaimana akhir sidang ini Ibu Rosti dengan putusan vonis seumur hidup Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri? Apakah ini akhir yang baik untuk Ibu Rosti? Ya, ini merupakan hal yang baik di dalam persidangan ini terhadap vonis yang diberikan hakim kepada Putri Chandrawati sudah terpenuhi pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi hakim telah memberikan hukuman 20 tahun terhadap Putri Chandrawati. Jadi kami sangat-sangat berharap kerinduan kami telah dikabulkan melalui hakim utusan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini, menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan buat Verdi Sambo juga, Verdi Sambo telah diberikan hukuman mati, jadi yang memang terpenuhi mereka pembunuhan berencana pasal 340. Jadi sangat-sangat kami berterima kasih kepada hakim maupun tim pengacara keluarga dan semua rakyat Republik Indonesia dan semua media. Kami sangat-sangat berterima kasih atas suara mereka menyuarakan dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan telah nyatakan mujizatnya pada saat persidangan saat ini. Baik. Bang Kamar, tampaknya Bu Rosti kalau dari raut wajahnya cukup puas ya dengan vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Betul. Mengejutkan tidak sih sebetulnya Bang Kamar vonis ini? Tidak, karena tadi pagi sudah saya ucapkan itu di TV nasional bahwa Verdi Sambo akan diperberat dan Putri Chandrawati. Bang Kamar, audionya terputus. Masih bisa mendengar Bang Kamar? Oke, tampaknya ada gangguan audio, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau tanya kepada Pak Reza Indragiri. Di dalam surat tuntutan jaksa mengatakan yang terjadi adalah perselingkuhan.
dan kita tahu ini adalah kasus nasional, pasti itu surat tuntutan sudah sampai ke pimpinan Jaksa Agung. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai ahli psikolog forensik. Ada gosip bahwa dalam melakukan pemerkosaan, tuduhan ya, ini tuduhan pemerkosaan tersebut, katanya bahwa PC itu mengaku bukan hanya diperkosa dalam keadaan normal, tapi seperti layaknya hubungan, apa ya, gimana bahasanya, melakukan sesuatu terhadap organ sensitif dengan cara oral. Itu di media ada. Kalau itu terjadi, apakah memang itu adalah perselingkuhan yang berakhir dengan pertengkaran atau masih pemerkosaan? Sebagai psikolog forensik. Dengan segala hormat Bang Hotman, saya memilih untuk menggunakan frasa yang digunakan oleh Pak Mahfud MD. Bahwa ini adalah narasi untuk 18 tahun ke atas. Sementara audiens saya pikir tidak semuanya berusia 18 tahun ke atas. Jadi saya ingin mengembalikan saja isu itu kepada dua kemungkinan yang pernah disampaikan oleh Pak Kapolri sesungguhnya pada saat rapat di Komisi 3 DPR RI. Kalaulah ini bukan kekerasan seksual, ini adalah perselingkuhan. Itu perkataan beliau. Saya pribadi sesungguhnya sejak awal enggan untuk mengangkat atau menyinggung narasi tentang seksualitas di dalam kasus ini. Tetapi karena terus-menerus dipaksa harus ada narasi tentang kekerasan seksual oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, nalar saya bekerja dengan menggunakan teori relasi kuasa. Teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan. Nah, ketika teori itu saya pakai sebagai mesin untuk membedah kasus ini, justru saya berspekulasi bahwa seandainya terjadi kekerasan seksual, entah itu pelecehan, entah itu pemerkosaan, yang terjadi justru besar kemungkinan adalah mendiang Brigadir Yosua adalah korban dari kekerasan seksual tersebut. Oke, tapi tadi hakim kan menyampingkan semua itu, katanya tidak ada kekerasan seksual, tidak cukup buktinya. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Kita simak dulu ya pernyataan selengkapnya, teman-teman boleh diputarkan soal tidak ada kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan. Sama ya pertimbangan hakim dengan apa yang disampaikan Mas Tapi Reza Pak Reza, barusan. saya mau berdebat Anda. Kalau Anda mengatakan itu bahwa justru Anda berpendapat justru si majikan yang melakukan terhadap anak buahnya, ya. Kalau majikan yang melakukan itu terhadap anak buahnya, apakah masuk di akal dia harus mengadu ke suaminya dan sampai terjadi pembunuhan? Ya, sekali lagi sebetulnya posisi saya sama dengan majelis hakim bahwa saya ingin menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari narasi tentang seksualitas. Tapi kalau sebelumnya saya tanda petik dipaksa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, malam ini saya dipaksa oleh seorang Hotman Paris nih untuk tetap menggunakan narasi seksualitas dalam kasus ini. Nah, pertanyaan Bang Hotman tadi adalah apakah mungkin bahwa seorang majikan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahan? Saya nggak nanya itu. Kalau benar majikan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak buah, apakah dia harus ngadu ke suaminya? Ya tentu saja tidak. Ya makanya logikanya dia nyambung. Itulah yang selama ini saya katakan boleh jadi ketika Putri Chandrawati mengatakan sudah menjadi korban pelecehan atau bahkan pemerkosaan, ini disidangkan sebagai false accusation. Ada orang-orang yang mengaku bahwa dia sudah mengalami kejahatan seksual padahal sama sekali tidak mengalami peristiwa buruk itu. Tinggal lagi perlu dicari tahu kenapa gerangan ada orang yang tidak mengalami kejahatan seksual tapi justru mengangkat cerita mengaku-ngaku sudah mengalami kejahatan seksual. Disitulah yang tidak diuraikan oleh hakim. Disitulah yang tidak diuraikan oleh majelis hakim. Itu. Saya ingin tahu pendapat dari Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, soal kesimpulan hakim, motif sakit hatilah yang membuat Putri akhirnya melapor kepada Ferdi Sambo. Apakah motif sakit hati itu lebih baik daripada motif perselingkuhan atau pemerkosaan yang selama ini dituduhkan kepada Yosua? Betul, di sana ada beberapa sakit hati. Pertama, sakit hati daripada para ajudan yang cemburu kepada
almarhum Joshua, karena Joshua terampil dan sering dipercaya melakukan banyak hal. Maka para ajudan lain itu sakit hati atau iri lebih tepatnya. Kemudian Perdi Sambo juga ada latar belakang sakit hati kepada almarhum, karena Perdi Sambo ini konon dia curiga kepada almarhum bahwa adanya si cantik-cantik itu diduga oleh Perdi Sambo bahwa almarhum yang memberitahu kepada PC. Adapun PC dia sakit hati karena dia birahi kepada Joshua, tetapi Joshua tidak mau melayani, maka dia merasa dilecehkan dan dia bersekongkol dengan Kuat Ma'ruf untuk. Oke, bisa kita bahas lagi itu Bang. Jadi menurut Kamarudin, karena PC sakit hati Joshua tidak mau melayani PC. Kalau gitu saya akan bertanya dulu kepada Pak Gayus Lumbun. Dalam berita acara, ini pengakuan dari Eliezer dan Ricky, bahwa pada waktu mereka dipanggil satu-satu ke rumah pribadi, di mana itu? Di Saguling. Di rumah pribadi ya. Sambo itu menangis. Itu pengakuan Eliezer loh di BAP dan juga pengakuan Ricky. Menceritakan. Pertanyaan saya, kalau Anda sebagai seorang hakim, ya, seorang hakim melihat seorang suami jenderal menangis, menceritakan apa yang dialami oleh istrinya, apakah unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi? Karena pasal 340 itu kan salah satu unsurnya dalam keadaan tenang, tidak emosional. Menangis kan emosi. Apa pendapat Anda kalau Anda sebagai hakim? Begini, menangis yang betul-betul menangis dan tergerak sehingga mengambil tindakan yang ekstrim, melakukan penembakan. Saya tidak bilang pembunuhan, penembakan. Ya. Ini tentu disebabkan oleh suatu motif. Ya. Saya katakan tadi kalau kita ini risih, tidak enak membahas soal seksual, ya. Saya nggak menyebut nama-nama orang untuk orang mengatakan begini, tidak. Saya mengatakan bahwa negara ini memberi sarana, yaitu apa? Membahas yang tabu tadi dengan sidang tertutup, diatur di KUHP. Harusnya. Kenapa harus dilompati? Nggak perlu motif. Kenapa harus dibikin secara umum begitu? Iya. Jadi begini maksud saya, kalau ada sesuatu yang perlu dibahas demi keadilan, tidak usah terhalang. Wah ini audiens saya masih muda-muda, gak boleh. Tertutup sidangnya. Itu dimungkinkan untuk hukum acara. Jadi negara ini untuk keadilan, keselamatan orang itu telah memberi sarana. Yaitu apa? Tadi itu. Gak boleh gak dibahas. Motif tetap harus dibahas kalau ini demi keadilan. Tertutup kalau perlu. Jadi apa yang disebut tadi? Pelecehan apa sifatnya? Dibalik sekarang. Menjudgment itu tidak boleh juga itu. Prof Gayus, motif kan sebetulnya sudah dibahas dan hakim berkesimpulan tidak Cuma ada kekerasan tidak diuraikan. seksual. Motif sudah dibahas tapi tidak ada kekerasan seksual kesimpulannya. Saya beranggapan tidak dibahas. Apakah itu tidak cukup? Dia hanya mengatakan motif tidak bukan bagian dari delik. Itu yang saya dengar sendiri. Di situ saya sudah berangkat dari situ, sudah tahu saya hukumannya pasti berat ini. Sudah dijelaskan, itu kan kita punya feeling. Kalau tiap hari kita mengadili perkara kan sudah tahu kita apa ungkapan. Jadi Anda tetap berpendapat walaupun didebat oleh Jabin Ginting, doktor pidana, Pak Sarwoko juga mantan ketua muda Mahkamah Agung, Anda tetap mengatakan putusan itu terancam bisa dibatalkan di tingkat banding kasasi PK? Kalau dia all dundel. Bahasa Indonesia apa itu? Kurangnya pertimbangan hukum. Kurangnya dijelaskan persoalannya diadili sehingga mengakhiri putusan yang demikian besar, ini mempunyai potensi kembali diadili di tingkat iudex iuris, di tingkat penerapan hukum. Ya. Mempunyai potensi kembali diadili. Boleh ditahan sampai situ dulu, Prof Gayus? Kita harus jeda dulu. Tolong saya selesaikan dulu. Jangankan motif, lebih mendasar motif adalah dasar. Dasar motif itu pun mesti digali. Kalau dia merencanakan pembunuhan, faktor yang disebut rencana itu apa di balik rencana Nanti itu? ada kesempatan lebih jauh untuk menjelaskan itu, Prof Gayus, dan juga tanggapan yang lain. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Hot kontroversi kembali sesaat lagi. Bang Jamin, perdebatannya masih soal motif. Kalau motif tidak teruraikan dengan jelas, pertimbangannya tidak lengkap, maka itu terancam berpotensi dibatalkan di tingkat pengadilan berikutnya. Benarkah demikian, Bang Jamin? Ya, terkait pembatalan suatu putusan,
satu-satunya bukan itu juga. Masih banyak lagi yang bisa dijadikan dasar membatalkan putusan. Tapi terkait kembali lagi kalau kita bicara motif, saya mengatakan kalau motif itu ingin dibuktikan dalam suatu sidang pembunuhan, maka fokusnya nanti tidak berimbang. Maka yang akan dipertimbangkan terus terkait motif. Ini kehabisan tenaga dan nggak akan bisa mengaburkan delik utamanya tadi. Nah ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga meskipun tidak teruraikan motifnya, tapi tidak mengaburkan kejahatan utamanya. Tidak mengaburkan. Kenapa? Karena pasal yang dituntut adalah bukan pasal pelecehan seksual. Iya. Silakan saja nanti. Jadi tidak perlu ada sidang tertutup hanya untuk membahas pelecehan kalau seksual. Kalau masalah sidang tertutup sudah pernah. Pada saat kasus ini membuktikan, PC minta supaya sidang dilakukan tertutup khusus untuk menyatakan apa yang terjadi di Magelang dan dikabulkan oleh hakim. Kita lakukan sidang tertutup. Berarti sudah selesai itu sudah ya? Selesai, sudah diberikan sidang tertutup terkait dengan pelecehan yang diduga itu di Magelang sudah diadakan. Dan akhirnya hakim menilai apa yang didakwakan terkait dengan pelecehan seksual itu tidak terbukti. Artinya tidak bisa meyakinkan hakim tentang itu. Jaksa penuntut umum juga mengenai perselingkuhan tidak ada. Jadi hakim yakini ini cuma hal yang terkait dengan kebencian. Nah, pertanyaannya, kebencian itu harus dibuktikan nggak? Kebencian seperti harus apa? Harus dijabarkan tidak hakim kebenciannya perlu apa? Tidak perlu itu. Yang jadi kesimpulannya Anda setuju dengan putusan tersebut? Bukan hanya setuju, saya kira nanti pun hakim di pengadilan tinggi atau kasasi pun sekali, dia tidak akan menilai ini untuk membatalkan putusan hanya karena tidak ada motif. Dia membatalkan putusan karena unsurnya tidak terbukti. Itu saja. Kalau tidak bisa membuktikan, bukan berarti tidak perlu. Karena tidak mampu membuktikan bahwa beban pembuktian memang ada di JPU. Tapi hakim harus ikut serta dalam menerima bola yang dilempar kepada hakim. Jadi kalau tidak mampu membuktikan, bukan berarti tidak perlu dibuktikan. Yang membuktikan itu bukan hakim. Jaksa, saya katakan. Jaksa yang membuktikan, hakim yang menilai. Burden of proof ada di JPU itu, saya katakan seperti itu. Anda dengar baik-baik. Tetapi hakim dasar itulah. Walaupun jaksa nggak bisa membuktikan terkait, karena jaksa kan berbeda. Jaksa tidak bisa membuktikan terkait adanya perselingkuhan. Tetapi pandangan hakim, ini bukan perselingkuhan, ini adalah... Pandangan itu harus diuraikan dengan jelas. Bahwa hakim menguraikan apa yang disampaikan kepada seharusnya menurut saya penasihat hukum melaporkan ini sebagai kasus pelecehan seksual karena kan nggak terbukti. Akhirnya nanti mereka silakan laporkan, tapi bukan di Duren 3 ya karena sudah SP3. Laporkanlah terkait dengan pelecehan seksual di Magelang begitu. Ini tidak ada akhirnya. Kalau saya sih netral aja deh. Ini nggak ada akhirnya nih. Ini segitiga kayaknya deh. Oke, boleh saya kembali lagi ke Bang Kamarudin ya. Bang Kamarudin, di sini sudah mulai ada perdebatan. Mungkinkah ada langkah hukum selanjutnya yang bisa dilakukan untuk membatalkan putusan hakim di tingkat pertama? Menurut perdebatan di sini, terutama dari Prof. Gayus, karena hakim gagal menguraikan motif sakit hati itu secara lengkap, maka itu sangat berpotensi untuk dibatalkan di pengadilan tingkat berikutnya. Bagaimana pendapat Anda, Bang Kamar? Bang Kamar? Aku minta speak ya di sana ya. Oke. Bang Kamar masih low sinyal, saya ke Pak Hakim, mantan Hakim Agung yang lain, Pak Joko Saroko. Pak Joko tadi menyimak perdebatan yang ada di studio, Pak Joko? Ya. Pak Joko, bagaimana pendapat, ini mungkin terakhir kita akan mengulas soal motif masih butuh atau tidak. Menurut Anda bagaimana, Pak Joko? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting. Bahwa motif itu tidak perlu didalami. Yang perlu didalami adalah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan. Coba nyalain ya. Saja kita percuma untuk mencari motif kalau itu kan tidak mungkin semua bisa terungkap di persidangan. Apalagi terdakwanya memang melakukan atau memusnahkan alat-alat bukti misalnya, menghilangkan alat-alat bukti. Akan lebih sulit lagi itu. Wah ini 2 lawan 1 nih. Mengungkap semuanya. 2 lawan 1. Dilanjutkan dulu Pak Joko. Ya. Artinya untuk mengungkapkan semua isu hukum dalam kasus perkara ini kan memang sulit. Nah, tetapi akhirnya kan ya titik-titik simpul itu yang diambil oleh
oleh majelis hakim diambil tentunya sumber utamanya adalah berita acara sidang dan berkas perkara, kemudian ditambah dengan sumber lain dari tuntutan dan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Sejauh itu ada korelasinya, dan hakim sependapat dengan itu. Karena sudah pasti antara versi penuntut umum dan versi penasihat hukum itu saling bertentangan. Baik. Tidak sama. Nah, hakim punya persepsi sendiri yang semenjak awal dia memeriksa kasus perkaranya, dia punya persepsi sendiri, dan dia melalui proses hukum pembuktian, dianalisis, kemudian fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun putusan apa saja, itu sumbernya adalah di majelis hakim. Pak Komarudin? Dan hakim itu tidak perlu membuktikan, yang membuktikan adalah penuntut umum. Tidak perlu membuktikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Nanti kita akan sambung dengan pertanyaan yang lain. Saya ingin minta pendapat dari Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, iya. Oke. Bang Kamarudin, di sini ada perdebatan soal motif sakit hati yang tidak teruraikan dengan jelas oleh hakim. Menurut Bang Kamarudin, apakah itu perlu diuraikan dengan jelas dan kalau tidak punya konsekuensi hukum? Memang ada dua pendapat soal penerapan pasal 340. Ada yang mengatakan ahli harus terurai motifnya, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu harus dibuktikan motifnya. Yang penting dia dengan sengaja, terencana, dan dia punya cukup waktu untuk berpikir yang logis. Dan itu terjadi pada kasus Ferdi Sambo. Mereka sudah merancang dari tanggal 7, dieksekusi tanggal 8, artinya dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu waktu yang sangat panjang untuk berpikir. Kemudian setelah mereka tiba di Jakarta juga masih berunding di Rumah Saguling lantai 3. Kemudian Ricky Rijal juga ketika diminta dia sebagai eksekutor, dia menolak. Artinya cukup lama dia berpikir. Kemudian dimintalah Barada Richard Eliezer. Bahkan Barada Richard Eliezer pun masih sempat berdoa supaya rencana jahat Ferdi Sambo itu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi fakta berkata lain. Artinya waktu itu sangat panjang. Bahkan dia sempat melakukan GR. GR artinya ada yang memerankan tukang somai, ada yang berperan menyalakan petasan, ada yang berperan tukang ojek. Itu kan untuk melakukan pelatihan itu kan panjang waktunya. Artinya ini betul-betul Ferdi Sambo ini sangat terencana. Belum lagi dia merancang supaya Putri memakai baju seksi ukuran dia, kan gitu. Artinya tidak tiba-tiba Putri ini memakai baju yang pahanya kelihatan 1 jengkal di atas lututnya, kan gitu. Itu kan terencana semua dan mereka sedang memerankan apa yang mereka rancangkan begitu. Jadi artinya sudah sempurna terbukti 340. Malah saya hitung tadi ada sekitar 13-14 perbuatan Ferdi Sambo yang sangat jahat. Mulai daripada perencanaan pembunuhan, kemudian memerintahkan untuk membunuh. Dia juga ikut memburu dengan cara menembak, kemudian dia juga memberikan hadiah atau janji kepada para eksekutor, kemudian dia juga menghilangkan barang bukti, merusak TKP, kemudian dia juga memerintahkan polisi lain untuk mencuri DVR daripada CCTV komplek, kemudian dia juga menyuap, dia juga mengancam saksi, dia juga mencuri uang Joshua tanggal 11 dengan menyuruh Ricky Rijal, kemudian melibatkan 97 polisi, kemudian melakukan obstruction of justice gitu, membohongi presiden, membohongi DPR, MPR, membohongi institusi kepolisian, merusak cita Polri, mengakibatkan polisi-polisi kehilangan pekerjaan. Jadi perencananya sudah lengkap ya, dari awal sampai Yosua meninggal pun sudah lengkap itu, maka unsur pembunuhan berencana sudah lengkap terpenuhi. Bang Kamarudin, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi. Tentu saja kita juga akan membahas vonis yang dijatuhkan hakim kepada PC. Yaitu 20 tahun, Bang. Ternyata lebih berat, jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun untuk PC. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Untuk sidang di pengadilan negeri ini, saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak.
Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Jadi ya, mari kita sama-sama berdewasa lah ya. Dewasa dalam menangani perkara, ya itu yang paling utama. Kalau Pak Ferdi Sambo tadi sudah siap dengan risiko yang paling tinggi. Putusan ini kan sebenarnya ini apa betul peristiwa dan tindakan itu sedemikian luar biasa begitu sampai kemudian harus mencabut nyawa terdakwa. Putusan ini mencabut nyawa terdakwa. Mas Reza, dari awal banyak yang berpendapat Putri Chandrawati itu adalah senter dari kasus ini. Apakah betul? Apakah Anda sepakat dengan hakim bahwa Putri ini menjadi dalam tanda kutip biang kerok sehingga vonisnya pun akhirnya jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa, dari 8 menjadi 20 tahun? Pertama, ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman mati bagi Ferdi Sambo, seketika saya membayangkan tampaknya ini ada sebuah baseline bagi saya untuk meramal bahwa majelis hakim akan punya kecenderungan, akan punya pola bahwa terhadap setiap terdakwa kecuali Eliezer, hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. Apakah lebih beratnya menjadi 20 tahun atau hukuman seumur hidup segala macam, itu kita bisa berdebat belakangan. Tapi yang saya katakan adalah terhadap Ferdi Sambo, terhadap Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, kuat dugaan saya hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan jaksa. Dugaan Anda sebagian sudah terbukti? Ya, sudah 2 paling tidak terbukti ya. Sekarang kita tanya Bu Rey, ya, keluar masih saudara dari sepupu dari Pak Sambo. Halo Bu Rey. Halo, selamat malam Bang Hotman. Halo, gimana tanggapan Anda atas putusan Sambo dan Bu PC ini? Ya, sebelumnya kami dari pihak keluarga betul-betul shock atas putusan vonis hakim pada hari ini. Betul-betul ini di luar ekspektasi kami dari keluarga. Tapi sedari awal memang Ferdi Sambo ini sudah di-framing sebagai seorang penjahat kelas kakap seperti itu. Sehingga apapun pertimbangannya pasti seperti sudah dari awal divonis sebagai penjahat. Kami menghormati putusan vonis hakim yang telah memeriksa, menimang dan mengadili perkara ini. Tapi sedari awal kami juga bingung, mulai dari tuntutan jaksa yang menyimpulkan adanya perselingkuhan. Nah sekarang ada lagi yang baru, bahwa ada motif sakit hati. Saya pikir seharusnya hakim lebih objektif lagi dalam membuat keputusan, karena ini menyangkut nasib orang. Apalagi vonisnya tidak main-main Bang Hotman. Ini vonis mati, sehingga menurut saya harus diuraikan apa pertimbangannya ini, sehingga disimpulkan bahwa memang ada motif sakit hati. Seperti itu kira-kira. Oke. Dan kami harap kepada, karena masih ada upaya hukum ke depan, mungkin akan diambil upaya hukum banding, kami harap kepada hakim yang akan mengadili perkara ini agar lebih objektif untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, saya mewakili keluarga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini. Kami mohon doanya ke depan agar biarlah kiranya pengampunan terhadap pertobatan masih ada. Terima kasih Bu Rey. Terima kasih. Sekarang Pak Jamin Ginting, PC divonis 20 tahun penjara. Menurut Anda, apakah putusan itu tepat, unsurnya terpenuhi? Jadi saya ini melihat agak aneh. Aneh? Ya aneh. Kenapa? Karena ada disparitas yang terlalu tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim. Jadi ada kemungkinan jaksanya yang kurang memberikan ruang untuk menuntut lebih besar daripada yang dari seharusnya. Dari segi temuan fakta persidangan yang Anda dengar? Ya. Apakah memang pantas 20 tahun? Apakah memang PC terlibat dalam pembunuhan berencana? Dari awal saya sudah mengatakan bahwasannya inti dari suatu perbuatan pidana perencanaan itu bukan hanya Ferdi Sambo, termasuk di dalamnya adalah Ibu PC.
karena sumber dari suatu perbuatan ingin melakukan pembunuhan itu datangnya informasi itu didapatkan Jadi dari Anda berpendapat bahwa PC adalah sumber dari pembunuhan berencana tersebut? Iya, sumbernya dari dia, awalnya dari dia. Karena dia menginformasikan tentang sesuatu. Apakah informasi itu benar atau salah, tapi ditanggapi sebagai suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Dan itu masuk dalam kategori perencanaan di lantai 3 Saguling, di mana dia hadir di situ. Dia tidak berusaha untuk mencegah suatu perbuatan, bahkan dia mengarahkan suatu perbuatan itu di tempat eksekusi Duren 3 dengan suatu rekayasa-rekayasa yang tadi Anda sudah kita mengatakan dengarkan. bahwa tidak mungkin PC tidak tahu. Saya yakin dia sangat tahu, karena di Saguling lantai 3 dia sudah tahu akan ada suatu perencanaan pembunuhan, tapi dia tidak kuasa untuk mencegah suatu perbuatan tersebut. Oke, berarti terlepas dari disparitas yang begitu jauh antara tuntutan dengan vonis, tapi Anda sepakat ya kalau PC seharusnya memang 20 tahun? Ya, ini yang makanya saya katakan, kenapa jaksa penuntut umum menuntut 8 tahun? Pertanyaannya bukan berarti itu. tuntutannya yang salah? Iya, saya kira tuntutannya. Oke. Karena dari Jadi Anda setuju 20 tahun? Setuju Bang? Iya, Setuju 20 tahun? Karena itu sama-sama kualitasnya. Bedanya cuma satu, dia 2. Ya. Satu OJJ, satu lagi 340. Bagaimana tanggapan Prof Gayus? Putri 20 tahun, tepat atau tidak? Kita akan hadirkan jawabannya selepas Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pemirsa, kembali lagi di Hot Kontroversi vonis Pasutri Sambo dan Putri. Masih bersama saya Zilvia Iskandar dan juga Bang Hotman Paris. Bang, kita lanjutkan lagi perdebatan soal vonis 20 tahun untuk PC. Tepat atau tidak, Prof Gayus? Untuk mengukur tepat atau tidak, harus kembali kepada lengkapnya pembahasan tentang bisanya dihukum berat atau ringan. Kalau tidak, tentu suatu yang diperlukan substansial ya, secara substansial, lengkap, utuh. Itu haruslah termasuk pertimbangan-pertimbangan kenapa dihukum berat, orang berbuat ini karena apa. Saya ingatkan,
di S1 dulu ilmu hukum diajarkan ada teori syarat mutlak. Apa? Oleh teori syarat mutlak. Oh, syarat mutlak. Von Bury. Ya. Teorinya jelas ya. Itu satu yang menyebutkan kira-kira begini. Tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Conditio sine qua non. Teori kausalitas. Ya, kausalitas. Simpelnya begitu. Tapi conditio sine qua non ini menggambarkan tokohnya Von Bury dan Von Chris. Dia menggambarkan bahwa tidak ada di dunia ini tanpa sebab menimbul akibat. Dan Anda mengatakan itu tidak ada dalam putusan PC? Kurang. Di PC maupun Sambo. Kurang. Dikeluhkan kenapa? Tidak diuraikan. Kita ingin uraian apa sih yang ada di pemikiran seorang, kearifan seorang hakim itu dalam memutus berat ini. Waktunya pun tidak cukup panjang. Terutama PC. Sangat singkat. Itu copy paste dari yang lain itu. Jangan-jangan yang dipegang pun copy paste. Oke, berarti kalau tidak diuraikan maka 20 tahun tidak tepat, Prof? Saya tidak bilang tidak tepat. Nanti ujinya ada hakim lagi, bukan saya. Tapi saya berpendapat seperti itu. Harus adanya satu pemeriksaan dengan putusannya yang substansial, yang luas, yang lengkap. Oke, itu baru bisa kita bilang. Masih tidak lengkap, Bang Jamin. Jadi gini, mohon maaf ya, Prof ya. Teori Von Bury itu sebenarnya ibarat kata pertama kali dicetuskan kausalitas itu sudah langsung ditolak sama ahli-ahli hukum pidana. Kenapa ditolak dan tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana? Karena cakupannya terlalu luas yang mengenai kondisi sine qua non dan juga teori ekuivalen. Itu nggak bisa karena semua penyebab dari suatu akibat itu semua bisa dipidana. Anda ibarat yang saya akan kata orang sebentar, itu ini sudah masuk. sudah menyimpang jauh ini. Jadi yang ini bisa diterapkan itu adalah teori trigger. Dia mau trigger. Nah, teori trigger lah yang mematahkan itu dengan alasan tidak satu sebab saja. Maka dia ambil yang berpotensi paling menyebabkan. Nah, Anda nggak usah ngajarin yang begitu. Itu anak S1. Von Chris yang paling tepat adalah teori Von Chris. Kenapa teori Von Chris? Karena dia menganut teori adekuat. Adekuat itu apa? Hal-hal yang menyebabkan yang paling dekat dengan perbuatan pidana itu, itulah yang bisa menjadi dihukum. Jadi contohnya orang pergi ke pasar, dia mati ditabrak mobil karena terlambat bangun, bukan terlambat bangun dia menyebabkan mati, tapi karena ditabrak mobil. Dalam konteks Putri Candrawati, Candrawati, kalau Von Bury bilang semuanya bisa kena, bisa dipidana, itu otomatis tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah teori ekuivalen yang diterukan oleh Von Chris. Tapi kalau Anda katakan dalam konteks dia untuk seperti teori itu, pidana tidak cocok, Anda salah. karena langsung dia sudah tidak berlaku bisa. dan tidak bisa tambahkan. hakim. Baik trigger pun mengatakan di antara yang banyak penyebab itu pilih satu. Yang Anda mau bilang apa? Ya, teori kausalitas kan, Prof. Jadi teori kausalitas pilih satu karena ada kaus penyebab. Itu kaus penyebab itu adalah itu jangan membatalkan teori ini untuk hukum pidana. Jangan membatalkan. Anda bilang tidak cocok, banyak protes. Nah, kalau gitu tidak aja deh. Tidak bisa lagi dipakai. Ini tidak akan ada akhirnya. Sampai hari ini masih dipakai. Oke, saya mau tanya ke Pak Kopi beracun pakai itu. Terlepas dari debat tadi teori-teori hukum, dari segi common sense aja dulu, ya. Apakah seseorang yang divonis berat wajar diketahui apa penyebabnya? Wajar, terlepas dari teori hukum dulu deh. Ya. Wajar nggak? Nah, ada dua hal mengenai itu. Satu, mengenai sufficient. Apakah sudah cukup untuk bisa dibuktikan dalam suatu putusan? Apakah itu dilakukan secara efektif? Ya. Nah, kalau dalam putusan sudah cukup menurut hakim menyatakan itu sebagai suatu hal yang secara common sense, ilmu pengetahuan maupun pengetahuan yang melakukan, dia sudah cukup melakukan itu, menyadari, mengisafi suatu perbuatan. Baik. Itu dapat dikatakan kalau gitu sebagai, terlepas dari teori-teori, saya mau tanya lagi yang kedua. Terlepas dari teori-teori tadi, pengamatan Anda sebagai orang biasa, pengamatan pribadi ya, apakah menurut Anda yang terjadi itu adalah pemerkosaan, perselingkuhan, atau tidak ada sama sekali? Pendapat pribadi, Anda kan mengamati kasus ini dari awal. Itu terlepas dari teori hukum dulu, saya bosan dengan teori-teori tadi itu. Coba. Iya, kita nggak bisa karena kita tidak Anda melihat pribadi, fakta. saya menanya, Anda pribadi aja nggak apa-apa, Tidak bebas. melihat fakta secara
berita acara persidangan kita tidak baca, berita acara pemeriksaan kita tidak baca. Tapi dalam konteks hakim sudah memutuskan, kita hormatin dong hakim yang sudah memutuskan sebagai suatu perbuatan yang dianggapnya benar. Gitu. Ada yang menarik dalam pertimbangan hakim ya, Mas Reza. Hakim mengatakan pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh Apsifor terhadap Putri itu patut dikesampingkan. Sehingga hakim ini profesi Anda nih. Tidak ada kekerasan seksual di situ. Anda setuju? Ya, saya sepakat. Kenapa? Bahkan saya meyakini bahwa begitu ada permintaan dari Mabes Polri agar Apsifor melakukan pemeriksaan terkait dengan pemerkosaan, maka detik itu pula menurut saya Apsifor semestinya menolak. Kenapa? Karena mari kita ingat kembali bahwa keterlibatan Apsifor ini berawal dari kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM, Komnas Perempuan yang diduga kuat, ada kata kuat di situ. Sudah terjadi kekerasan seksual yang di kemudian hari kita pandang sebagai pemerkosaan itu. Komnas HAM, Komnas Perempuan meminta Mabes Polri kemudian melibatkan Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terkait pemerkosaan. Sudah barang tentu agar bisa bekerja atau tidak bekerja, teman-teman di Apsifor harus memastikan definisi pemerkosaan itu apa. Kalau kita tahu persis bahwa ini konteksnya hukum, maka definisi pemerkosaan tidak kita dapatkan di literatur psikologi. Definisi pemerkosaan hanya tersedia di dalam KUHP, yaitu penetrasi alias aktivitas fisik. Nah, tidak ada satu ujung kuku pun psikologi memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik tersebut. Anda berpendapat kesaksian psikolog itu tidak diperlukan lagi untuk perkara pidana? Salah. Kalau sekali lagi berbicara tentang pemerkosaan yang dimaknai sebagai penetrasi alias aktivitas fisik, psikologi tidak berurusan dengan pemeriksaan terhadap aktivitas fisik. Aktivitas psikis masuk akal, tapi aktivitas fisik sama sekali tidak. Dengan demikian, kalau yang dipersoalkan adalah pemerkosaan, sesungguh-sungguh tidak ada relevansinya dengan psikologi forensik atau psikologi lainnya. Pemerkosaan hanya bisa dibuktikan lewat pemeriksaan dokter. Titik. Hakim juga mengatakan tidak ada trauma, tidak terlihat ada trauma pada Putri. Buktinya, beberapa saat setelah Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua, ada panggilan terhadap Yosua di situ. Anda sepakat dengan itu? Sepakat, sudah berulang kali di forum ini saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk PC yang justru sangat kontras dengan profil korban pemerkosaan. Yang ingin saya katakan begini, begitu ada seseorang yang mengaku bahwa dia sudah diperkosa, dalam hal ini adalah PC, menurut saya kita memeriksanya tidak dengan mindset ideografik. Artinya menelan bulat-bulat apa yang dia katakan, lalu mencoba menguji kebenarannya hanya kepada yang bersangkutan, tidak. Tapi semestinya kita berpikir dengan pendekatan nomotetik, yaitu setelah kita dapatkan data atau informasi tentang orang yang mengklaim diperkosa ini, harus dibandingkan dengan orang-orang lain, dengan korban-korban lain. Setelah dibandingkan ala nomotetik macam itulah baru kita bisa teryakinkan atau justru tidak teryakinkan PC sudah diperkosa atau tidak pernah mengalami pemerkosaan. Dalam hal ini berarti 20 tahun untuk PC pantas menurut Anda? Menurut saya tidak pantas, semestinya lebih berat daripada 20 tahun. Kenapa? Kenapa Mas Reza? Karena begini, saya memahami ada 3 ancaman pidana bagi pembunuhan berencana ke dalam 3 kelompok. Yaitu yang terberat adalah hukuman mati, yang teringan adalah 20 tahun, yang di tengah adalah hukuman seumur hidup. Saya berkeyakinan berdasarkan dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, keterlibatan PC dalam kasus ini adalah atribusi internal. Maksudnya? Artinya adalah keterlibatan dia adalah murni datang dari dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal. Akal sehat saya mengatakan, ketika seorang terdakwa bisa teryakinkan bahwa melakukan perbuatan pidananya karena atribusi internal, karena faktor dari dalam dirinya, mengesampingkan faktor eksternal, maka hukumannya semestinya lebih berat lagi. Itu sebabnya saya mengatakan sejak sekian pekan silam, menurut saya sudah sepatutnya dipertimbangkan bahwa bagi PC kalaulah tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup. Kalau begitu saya mau tanya. Ya. Anda sebagai psikolog forensik juga manusia biasa. Tepat. Benar ya? Ya. Apakah ada perbuatan pidana tanpa sesuatu sebab? Memang. Apakah ada orang sampai PC sakit hati? Apakah mungkin seseorang manusia normal melakukan perbuatan pidana tanpa sesuatu sebab? Dan menurut Anda pribadi lagi ya, yang Anda amati, apa penyebab PC sakit hati menurut Anda pribadi? Kalau pertanyaan kedua tidak bisa saya jawab. Apa penyebab PC sakit hati? Saya tanya, tidak tahu. Tapi yang saya katakan begini. Anda kan mengamati kasus ini secara manusia normal. Saya tanya Anda, bukan sebagai ahli nih sekarang. Biar bagaimanapun Anda juga manusia. Semua orang berbuat sesuatu pasti ada motivasinya.
terlepas dari teori-teori hukum tadi nggak ada jawaban ini. Maka saya mau lari nasib kami kepada Anda. Sebagai manusia normal, Anda melihat apa? Pengamatan pribadi aja. Tadi sudah saya katakan bahwa andaikan kita memang harus mengangkat narasi seksualitas di dalam kasus ini, maka menurut saya yang terjadi boleh jadi adalah Yosua merupakan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, dan menurut Anda gara-gara korban kasus sampai ada yang seorang istri mengadu ke suami gara-gara dia korban? Lagi segmen pertama tadi sudah saya katakan bahwa yang terjadi bahwa kemudian itu adalah false accusation. Tetapi kalau kemudian kembali ke pokok pertanyaan Bang Hotman tadi, adakah sebuah aktivitas atau perilaku pembunuhan berencana tanpa motif? Itu sudah terjawab. Saya pernah ulas bahwa untuk pembuktian berencana atau tidak ada perencanaan dalam sebuah peristiwa pidana dari sudut pandang psikologi forensik dibutuhkan adanya 4 unsur. Target, insentif, instrumen atau sumber daya, dan resiko. Nah, menurut saya keberadaan insentif menunjukkan bahwa seseorang memang patut punya motif sebelum melancarkan sebuah aktivitas pembunuhan berencana. Oke, menarik untuk kita bahas lebih jauh ya soal insentif itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Ya, kontroversi, hot kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, Bang Hotman, tadi Mas Reza Indragiri mengatakan untuk menakar ada tidaknya perencanaan itu dari sisi psikologi forensik ya, itu bisa diukur dari target, insentif, instrumen, dan faktor Dan risiko. apa insentifnya PC di sini? Soal insentif, ini apa maksudnya Mas Reza? Saya hanya teringat perkataan Ferdi Sambo bahwa dia merasakan sakit hati luar biasa, martabat dia sebagai seorang suami, bahkan sebagai seorang jenderal juga sudah dihempas ke tanah ketika terjadi perbuatan yang menurut dia tidak menyenangkan itu. Alhasil bisa dipahami kalau memang itu yang menjadi sebab musabab mengapa terjadi peristiwa ini, maka insentif yang diperoleh dengan menghabisi Yosua adalah pulihnya martabat, pulihnya harga diri, munculnya ketenangan, hilangnya sakit hati. Bagi PC? Ya, barangkali salah juga uang karena mereka merupakan sejoli, itu tidak akan ada pemikiran-pemikiran tentang jatuh martabat dan segala macam kalau tidak ada narasi dari PC. Kalau memang pulihnya martabat, berarti ada martabatnya yang dilanggar dong. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ferdi Sambo. Ya, maksud saya, tapi kan sebagaimana tadi Pak Gayus mengatakan, kalau memang itu adalah jadi masalah, kok nggak diuraikan, itu pertanyaannya tadi. Kembali lagi persoalannya, bagi saya apakah itu perlu diuraikan atau tidak, cukuplah bahwa Bapak ini yang menjelaskan itu. Oke. Tapi kalau dari psikologi forensik jelas ada insentif buat Sambo. Artinya insentifnya itu Sambo dan PC merasa lega gitu loh. Merasa lega, martabat mereka pulih barangkali, nama baiknya bisa dipulihkan dan seterusnya. Martabat mereka pulih. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ferdi Sambo sendiri. Oke, karena itu menjadi alasan utama kenapa membunuh, karena ada harkat martabat yang terlukai. Saya ingin minta pendapat dari ada Tante Yosua. Kalau kita ingat lagi teman-teman, Tante Yosua itu juga adalah orang yang bisa dibilang cukup berjasa karena berita ini bisa menjadi viral juga karena Tante Yosua. Ada Ibu Roslin Simanjuntak di sini. Bu Roslin, selamat malam. Selamat malam. Baik. Bu Roslin, Sambo dihukum mati, PC 20 tahun, jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Apakah ini memenuhi rasa keadilan untuk keluarga Yosua? Kami sangat bersyukur ya kepada Tuhan, bahwasanya doa-doa kami selama ini telah dijawab. Cucuran darah anak kami yang dicurahkan orang itu, jeritan darahnya sudah dijawab. Tangisan dan doa kami telah dijawab oleh Tuhan dengan diponisnya Sambo dengan hukuman mati dan Putri dengan hukuman 20 tahun. Kami sangat mengapresiasi majelis hakim di mana mereka sangat jeli ya. Selama ini dakwaan pembunuhan berencana yaitu pasal KUHP 340 telah dinyatakan pada hari ini dengan vonis hukuman mati dan hukuman PC 20 tahun. Oke, kemudian hakim juga menyimpulkan tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan ada kekerasan seksual dari Yosua kepada Putri. Apakah ini artinya keluarga merasa lega karena nama baik Yosua pulih karena pernyataan hakim ini? Ya, selama ini itu yang kami selalu sayangkan ya. Ferdi Sambo bukan hanya membunuh tubuh anak kami,
Tapi mereka membunuh karakter anak kami, begitu juga pengacaranya, begitu juga Ferdi Sambo dan Putri. Mereka selalu berdalih anak kami melecehkan, memperkosa, malah mereka menyebut anak kami berpribadi ganda ya. Ini sangat menusuk hati kami, menikam jiwa, hati dan pikiran kami selama ini. 7 bulan kami memperjuangkan keadilan, akhirnya Tuhan menjawab doa kami. Di sini ya, pelecehan yang selama ini disebut-sebutkan mereka, kami sangat kecewa. Dan pada hari ini hakim bilang bahwasannya pelecehan itu tidak ada, dan kami meminta kepada pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk memulihkan nama baik anak kami. Oke, meskipun tidak ada motif kekerasan seksual yang diuraikan oleh hakim, tapi ada motif sakit hati katanya, Bu Roslin. Anda penasaran tidak sih sebetulnya motif sakit seperti apa yang sampai akhirnya membuat Putri mengadu kepada Sambo dan akhirnya membunuh Yosua? Anak kami selama ini kan baik ya. Dan kami sebagai orang tua sudah menyarankan kepada dia bahwasanya di mana dia tinggal, tempat indung somannya itu harus dijadikan menjadi orang tuanya. Jadi di sini kami melihat bahwasanya Putri Chandrawati menyalahartikan kebaikan anak kami almarhum. Jadi di sinilah mungkin sakit hatinya karena ada godaan. Kalau perkiraan saya mungkin Putri itu menggoda anak kami, tapi anak kami tidak tergoda karena dia sudah menganggap Putri itu adalah orang tuanya. Oke, jadi karena Anda menduga karena Putri sakit hati, Yosua menolak permintaan Putri, makanya Putri akhirnya mengadu kepada Sambo, begitu ya? Iya. Tapi Bu Roslin sebetulnya mungkin ada yang merasa sampai keputusan hakim tadi tidak betul-betul terjawab apa motif pembunuhan sesungguhnya. Tapi bagi Anda sekarang dengan Sambo sudah dijatuhi hukuman mati, PC 20 tahun, sudah cukup tidak? Tidak perlu lagi tahu terlalu dalam motifnya, yang penting mereka sudah diadili. Kalau masalah motif ya kami tidak perlu lagi karena nama baik anak kami juga tadi sudah disebutkan tidak ada pelecehan dan hukuman maksimal sudah dijatuhin oleh hakim ya, yaitu hukuman pembunuhan berencana KUHP pasal 340 telah dijatuhkan kepada Ferdi Sambo karena mereka memang telah merencanakan ya hilangnya nyawa anak kami almarhum Yosua. Jadi di sini kami sangat mengapresiasi bagaimana kejelian hakim untuk memutuskan vonis kepada Pak Putri tersebut. Baik, terima kasih Ibu Roslin sudah bergabung bersama kami. Dan terakhir Bu Re, Bang Hotman. Bu Re masih ada kan? Halo Pak Bu Re. Halo? Ya, malam Bang Hotman. Gimana komentar Anda atas pernyataan barusan dari ibu kita yang tercinta ini? Iya, saya pikir itu salah satu asumsi dari keluarga almarhum Yosua ya, soal tadi. Dan saya mungkin tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan statement, apalagi kan di sini belum ada kuasa hukumnya. Harusnya kan diundang juga di acara ini. Atau begini, saya kerucutkan pertanyaannya Pak Bure. Selama ini kan hubungan Sambo Putri kepada Aju dan asisten rumah tangga itu sepertinya baik-baik saja ya. Bahkan sampai tanggal 7 merayakan anniversary masih bersama dengan Aju dan ada suap-suapan. Menurut Anda apa yang akhirnya membuat momen harmonis Sambo Putri dengan para ajudannya akhirnya menjadi seperti ini? Apa penyebabnya menurut Anda? Atau sebetulnya keluarga juga sudah tahu apa? Saya kenal betul dengan saya punya abang ini ya, Ferdi Sambo ini. Bahkan saya bisa menjamin itu cara dia men-treat para ajudan juga, menjamin kesejahteraan para ajudan, saya rasa itu sudah oke. Tapi untuk alasan Ferdi Sambo motifnya untuk melakukan perbuatan ini tentunya tidak lepas daripada statement dia yang awal bahwa memang ada pelecehan seksual, pemerkosaan. Dan untuk vonis hakim ini kan masih belum mempunyai masih belum inkrah, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Jadi saya pikir untuk segera menyimpulkan itu saya pikir masih belum tepat saatnya. Jadi Anda sama sekali tidak melihat indikasi apapun tentang adanya sakit hati dari PC kepada almarhum? Saya tidak melihat sama sekali itu Bang Hotman. Makanya saya agak bingung seperti statement saya awal tadi. Bagaimana hakim bisa menyimpulkan bahwa memang ada sakit hati dari PC kepada almarhum Yosua? Itu kan harusnya diuraikan menurut saya.
Bang Bure, terakhir ini ya, bagaimana selama ini terutama anak-anak Sambo dan Putri yang masih kecil-kecil menghadapi kondisi di keluarga mereka di tengah ketidakhadiran orang tua mereka? Nah, itulah yang menurut hemat saya, seharusnya hakim juga melihat hak-hak daripada Ferdi Sambo ini. Apakah tujuan hukum pidana ini hanya untuk membalas? Tidak memberikan ruang untuk kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, bertobat. Apalagi yang bersangkutan ini mempunyai keluarga, anak-anak, dan masih ada yang masih kecil, si Aska masih umur 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Itu harusnya jadi pertimbangan hakim menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Bure Satria telah bergabung bersama kami di Hot Kontroversi. Hari ini sepupunya Ferdi Sambo langsung. Dan juga tadi ada Ibu Roslin Simanjuntak, tante dari almarhum Brigadir Yosua. Tadi menarik yang disampaikan Bure ya. Saya ingin tanya ke Prof. Gayus dan nanti Pak Joko Sarwoko boleh menanggapi. Prof. Gayus, ternyata berbeda dari prediksi ketika banyak yang memprediksi Putri ini ada faktor yang meringankan karena sebagai wanita masih punya anak-anak kecil, tapi ternyata hakim berpandangan lain, tidak ada faktor yang meringankan untuk Putri. Bagaimana pendapat Anda, Prof. Faktor yang ditanyakan tadi itu non yuridis ya, jadi hakim lebih kecil mempersoalkan itu. Yang dipersoalkan ini penjelasan, bagaimana kok bisa menghukum orang berat, faktor apa, kalau dia membunuh motivasinya apa. Jadi saya sangat keberatan kalau tadi Saudara Benjamin Ginting mengatakan bahwa teori kondisi sine qua non itu tidak mempunyai relevan dengan pidana. Kasus kopi sianida itu menggunakan teori itu, berat juga hukumannya. Tanya penyidik utamanya Krisnamurti, mengatakan begitu. Saya menggunakan teori kondisio sine qua non, maka saya tahan terdakwa ini dengan risiko saya tahan, walaupun belum ada bukti lain. Ingat, Anda mesti tahu semua itu. Boleh dijelaskan lagi Prof. Gayus, teori apa sih itu sebetulnya? Apa itu teori hukum pidana bisa dalam bahasa rakyat? Itu teori hukum pidana malah sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu tidak ada sesuatu akibat tanpa sebab. Okay. Jadi saya tekankan, saya kaitkan saja. Itu tidak mutlak masuk. Tapi kalau dikatakan tidak kaitan dengan hukum pidana, ngawur itu. Anda mau mengatakan tidak mungkin sakit hati tanpa sebab? Saya jelasin sedikit ya. Teori kausalitas namanya, teori sebab akibat. Jadi yang pencetus pertama sekali Von Bury, benar dia mencetus pertama, tetapi cakupannya terlalu luas karena dia tidak membatasi sebab kausa. Kan saya katakan tadi yang paling berpotensi yang dipilih. Dia tidak. Jadi Anda masih bervariasi menggunakan itu, namanya teorinya trigger. Anda tahu nggak teori trigger? Coba saya tanya. Teori trigger itu dia mengatakan kausa. Salah satu kausa dari rangkaian tersebab itu. Trigger bukan itu. Dia mengkoreksi teorinya Von Bury. Kalau Anda mengatakan teorinya ada Von Bury, ada Von Kres, Anda mesti pilih yang utamanya Von Bury. Anda ngawur kalau Von Bury dikesampingkan. Itu teori pertama. Kalau Von Bury saya jelaskan, itu terkait dengan seluruh rangkaian suatu perbuatan bisa dipidana. Betul, dipilih salah satu yang relevan. Sebentar Prof. Enggak, ada ngawur sekali. Saya jelasin dulu. Jadi Von Bury itu mengatakan semua rangkaian suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang menyebabkan suatu perbuatan pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks Sambo dan Putri supaya masyarakat lebih mengerti, Bang Kalau Jamin. dalam kasus Putri, semua orang yang ada di mobil pulang yang dari Saguling, dari Magelang, bahkan tukang sapu yang melihat kejadian tersebut, itulah faktor penyebab matinya Sambo. Jadi matinya Joshua. Matinya Joshua itu dikarenakan semua rentetan kejadian. Bahkan tukang parkir pun bisa dijadikan sebagai ini ngawurnya Anda. Kalau pakai teori yang disebutkan. Kalau teori Von Bury. Makanya teori Von Bury itu harus selesaikan dulu. Teori Von Bury itu nggak bisa dipakai lagi sekarang. Karena apa? Karena semua rentetan itu menjadi penyebab bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh begini yang gampang sekali ya. Contohnya begini, orang mau pergi ke pasar, terlambat bangun, gara-gara dia bertemu dengan temannya begadang tadi malam. Lalu terlambat bangun, dia pergi ke pasar, tiba-tiba ke pasar itu ditabrak sama mobil. Nah pertanyaannya,
siapa yang bisa dipertanggungjawabkan karena mati? Apa karena ditabrak mobil atau karena bangunnya begadang? Temannya bawa begadang itu menjadi penyebab kematian. Kalau pakai teori Van Buri tadi, semuanya, temennya juga, mobilnya juga. Oke. Contoh yang sama saya, giliran saya. Sudah ada diam dong giliran saya. Boleh. Sebentar. Tadi diam. Prof Gayus, saya akan berikan giliran yang lebih panjang nanti, usai jeda akan lebih panjang lagi, dan juga Pak Hakim Joko Sarwoko, mantan hakim, juga bisa berpendapat. Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Untuk menembak Yosua aja itu benar. Oke. Di segmen ini kita akhiri ya perdebatan soal teori mana nih yang harus dipakai untuk Sambo dan Putri. Harus kuliah hukum lagi. Prof Gayus, singkat saja supaya teman-teman ini mahasiswa hukum di sini bisa mengerti. Saya tadi mengutarakan sebelum siapa ini? Bang Ginting. Ginting ini ngomong bahwa saya menggunakan teori kondisio sine qua non yang cakupannya itu von Buri, von Kres, trigger, itu cakupannya. Selalu bergerak, jangan dikatakan salah satu itu mau relevan dengan kopi beracun. Yang intinya teori yang Anda terapkan apa? Tidak ada sebab, tidak mungkin ada akibat. Baik. Oke. Jadi sebab itu harus dibuktikan. Dan dalam kasus ini, karena hakim menyatakan bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah PC sakit hati sama almarhum, menurut Anda harus bagaimana hakim? Kalau tidak dibuktikan, karena itu pembuktian atau diuraikan gitu. Diuraikan. Sehingga ada hal yang betul memberikan kelengkapan. Ini kan nggak disampaikan saya titik. Oke, itu pendapat dari Prof Gayus. Bagaimana pendapat dari Pak mantan hakim? Oh, ada Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, silakan ingin menanggapi? Boleh saya tanggapi nih enggak? Boleh, Bang Kamarudin. Boleh. Anda menyimak ya dari tadi ya, silakan. Bang Kamarudin dulu, baru Pak Joko. Ferdi Sambo ini udah lama sakit hati kepada Joshua. Yaitu terkait dengan wanita yang masuk ke rumah Jalan Bangka yang sempat mereka cari-cari sampai ke daerah Kemang. Ferdi Sambo menganggap bahwa Joshua bagian daripada Putri. Kemudian di sisi lain itu terjadi pada tanggal 19-21 Juni. Kemudian di sisi lain para ajudan ini juga cemburu kepada Joshua karena Joshua dapat peran lebih banyak di rumah itu, ya mengurusi rumah tangga, mengurusi Ibu Putri sebagai kasir daripada atau bendahara daripada Bayangkari dan sebagainya, itu Joshua terlibat. Kemudian siapa namanya Putri ini birahi kepada Joshua, dia menganggap Joshua ini bisa disalahgunakan. Maka ketika dia bermanja-manja tanggal 3, tanggal 4, dia pengen digendong-gendong Joshua, Joshua mengajak Barada Richard Eliezer. Baik. Tapi karena Barada Richard Eliezer tidak dikehendaki oleh... Terlepas dari kebenaran itu yang diperdebatkan tadi, kalau benar uraian-uraian penyebab sakit hati itu ada, kenapa tidak dicantumkan bagian dari putusan? Karena Putri atau PC tidak tertarik dengan Barada, dia maunya hanya dimanja oleh Joshua, maka dia menolak dengan membuat tangannya begini, menolak. Tetapi kemudian permintaan itu diulang lagi tanggal 7. Karena si PC ini sudah lama tidak tidur bersama dengan siapa namanya Ferdi Sambo, karena Ferdi Sambo tinggal di rumah Jalan Bangka gitu loh. Ternyata Joshua menolak. Penolakan Joshua itu membuat membuat PC sakit hati. Pak Komarudin, pertanyaannya satu. Tadi kan perdebatan apakah benar atau tidak penyebabnya itu yang Anda uraikan tadi. Kita tidak membantah apa benar atau tidak ya. Yang menjadi perdebatan tadi, kalau benar ada penyebab sakit hati PC tersebut, kenapa tidak diuraikan dalam putusan? Pendapat Anda bagaimana? Tadi sudah diuraikan. Sudah diuraikan oleh majelis hakim bahwa tidak benar ada pelecehan. Karena kamar daripada PC ini bekas rumah Kapolri.
itu pintunya itu 3 lapis. Pertama doorlock, kedua pintu kawat besi, ketiga kayu. Tidak mungkin Joshua bisa masuk ke dalam tanpa seizin daripada PC atau tanpa dipanggil oleh PC. Jadi tidak mungkin ada pemerkosaan, tidak mungkin pula ada. Jadi Bang Hotman, menurut Bang Kamarudin, sebetulnya motif sakit hati itu sudah diuraikan oleh hakim tadi. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Joko Sarwoko dulu ya, Bang Kamarudin ya. Balik lagi sebetulnya Pak Joko, tapi ini mungkin bisa menjadi closing ya untuk pembahasan soal motif sakit hati perlu diuraikan atau tidak. Pak Joko Sarwoko, mau pakai teori hukum apapun menurut Anda, apakah betul penyebab itu betul-betul harus dibuktikan karena akan berpengaruh terhadap vonis seorang terdakwa? Dan kalau tidak dibuktikan dengan benar, maka akan berimplikasi, akan punya konsekuensi hukum ke depannya. Karena itu penyebab orang 20 tahun atau hukuman mati. Ya, Pak Joko? Begini, saya tidak bisa memberikan pendapat yang lebih dalam lagi, karena saya belum membaca putusannya itu. Saya kira bapak-bapak di sini belum ada yang baca putusan. Kan baru yang didengar-dengar aja. Kalau hanya dengar-dengar aja saya kira bisa, persepsinya bisa beda. Tapi kalau sudah membaca, saya kira kan mau berdebat. Kunci perlu nggak? Kalau belum membaca putusannya secara lengkap, kenapa kita harus berdebat yang tidak jelas begitu? Tidak ada manfaatnya menurut saya itu. Jadi saya minta supaya hentikan itu, yang beda pendapat itu nanti tidak akan selesai. Biar 2 malam, 3 malam tidak selesai. Baik, Saya ingin mendengar juga. Kalau menurut Pak Joko soal ini Bang Hotman harus dibaca dulu dengan teliti ya putusannya seperti apa. Tapi boleh saya tanya soal pendapat Pak Joko, keputusan vonis PC 20 tahun yang jauh melebihi tuntutan 8 tahun. Apakah pertimbangan-pertimbangan hakim soal keterlibatan PC itu tepat untuk memberikan hukuman 20 tahun untuk PC, Pak Joko? Ya, saya kira saya harus membaca dulu pertimbangannya. Saya kan tadi tidak mendengar sama sekali putusannya PC. Kalau begitu, Pak Joko, nanti kita akan sambung lagi. Bang Hotman dan juga narsum di studio, sudah ada teman-teman di sini, mahasiswa hukum dari Universitas Nasional dan juga Universitas Bayangkara, yang kalau kita dengar pendapat dari masyarakat ya, banyak sekali yang akhirnya sedikit banyak belajar hukum karena kasus Verdi Sambo ini. Saya ingin tahu pendapat ataupun pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini, ingin bertanya kepada siapa atau ingin memberikan tanggapan kepada siapa? Silakan. Izin bertanya ya. kepada Pak Gayus. Siapa namanya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bima Putra Surapanata dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah branding para terdakwa menjadi faktor penentu hakim untuk menjatuhkan vonis? Bapak setuju atau tidak? Sekian, terima kasih. Boleh diulang lagi, apakah branding para terdakwa? Branding? Apa? Branding ya. Citra para terdakwa menjadi faktor penentu hakim untuk menjatuhkan vonis. Bapak setuju atau tidak? Maksudnya citra seperti apa? Misalnya Sambo sebagai... Kelakuannya atau gimana? Kelakuannya. Kelakuan atau profil? Kelakuan serta profil. Kan kita ketahui bahwasannya kan... Contohnya? Kita kan tahu Pak Sambo ini kan terkenal terus kasus-kasus dia selesaikan. Jadi itu. Mantan Jenderal Bintang 2 yang pastinya punya koneksi yang begitu luas begitu ya. Apakah itu mempengaruhi vonis hakim terhadap Verdi Sambo khususnya? Silakan Prof. Gayus. Tadi bukan begitu sepertinya. Pertanyaannya, apakah citra itu bisa berkaitan dengan hukuman, bukan Sambo? Para terdakwa, tapi spesifiknya? Apakah para terdakwa itu bisa menjadi faktor untuk menentukan para hakim untuk menjatuhkan vonis? Maksudnya terdakwa secara umum, bukan Sambo aja kan? Perilakunya, ya karakternya, perbuatannya, citranya. Kalau pertanyaan untuk hukum adat, iya. Karena kepala suku, kepala adat itu mengenal perilaku sehari-hari. Ini kan tidak. Ini berbeda wilayah hukum. Kalau hukum adat, iya, sampai orang diusir dari daerah selama 10 tahun. Itu karena juga sama, pencitraan di tempatnya itu tidak patut, tidak pantas. Tapi ini kan tidak, ini perbuatannya yang diukur. Tapi kalau saya harus menggambarkan pikiran saya nggak usah baca. Orang buta tuh nggak baca itu putusan seperti Jadi apa. Anda mengatakan... Tapi orang dengar. Nah kami ini tadi mendengar.
Dari pagi sampai sore kami mendengar semua putusan. Jadi untuk jawaban jadi walaupun kita orang buta, pertanyaan Bima apa Prof Gayus untuk jawaban pertanyaan Bima? Kan saya udah jawab. Kalau hukum adat bisa ya? Kalau hukum pidana tidak bisa. Hukum nasional tidak bisa kan tidak kenal begitu sehari-hari cuma tidak tahu. Bisa jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Begini, belum cukup itu dibaca dari dakwaan, bukan dari karakter atau dari perilaku. Di dakwaan saja, hakim dibatasi itu. Kalau kepala suku, dia kenal betul karena sehari-hari hidup bersama-sama. Baik, oke. Jadi berdasarkan dakwaan ya harus dinilai dari situ. Jadi jangan ingat Citra Hotman masa lalu ya. Ada lagi selain Bima? Oke, silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Syaitrawan, asal kampus Universitas Nasional. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Jamin Ginting. Apakah melalui kasus ini dapat menjadi satu gambaran yang baik buat penegakan hukum ke depannya? Ya. Terima kasih. Oke, silakan Bang Jamin. Ya, dalam konteks Indonesia untuk memperbaiki structure ya ataupun culture. Jadi Friedman itu bilang semua putusan itu bisa merubah dari sendiri structure, substansi juga bisa merubah. Nah, bagaimana suatu negara bisa lebih baik dilihat dari sistem peradilannya. Kalau sistem peradilannya baik, maka otomatis ya sistem pemerintahannya juga baik dan cara memerintahnya juga baik. Mungkin lebih spesifik yang ditanyakan, dengan adanya vonis ini, apa akibat positif negatif terhadap perkembangan hukum di Indonesia? Ya, kalau langsung kepada kasus, artinya semua jenderal-jenderal sekarang itu pada takut. Kenapa? Jadi menurut Anda positif? Ya positif. Karena apa? Karena hukum itu ternyata ya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akhirnya sekarang kelihatan bahwasannya hukum itu diberikan oleh hakim sekarang benar-benar. Di Kopi Joni 90% hukum itu tajam ke bawah. Kasus-kasus di Kopi Joni. Tapi dalam kasus ini, equality before the law. Jadi bisa memberikan optimisme terhadap. Saya yakin perubahan struktur kepolisian akan lebih baik dengan adanya putusan yang baru diucapkan. Itulah efek positifnya. Iya, itulah efek. Untuk sistem peradilannya? Ya, tentu untuk sistem peradilannya kita bicara tentang hukum acara. Semua hukum acara sudah dibuktikan. Kalau kita kembali lagi, kita harus menghormati hakim yang memutuskan. Kalau kita keberatan, ya silahkan mengajukan upaya hukum. Tapi apa yang selama ini kita bicarakan, yang kita nyatakan dalam suatu diskusi-diskusi, benar-benar terjadi di hadapan kita hari ini oleh hakim. Oke, baik. Masih ada? Mas Reza, apakah Anda melihat... Pertanyaan yang sama ya? Boleh, pertanyaan yang sama. Ada satu momen yang menurut saya luar biasa yang tidak ada di persidangan-persidangan pidana lainnya. Yaitu ketika sejak sesi awal persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk meluapkan amarahnya, kesedihannya, dan segala macam bentuk kemurkaan lainnya di hadapan Majelis Hakim, disaksikan oleh jaksa dan penasihat hukum. Kenapa saya katakan ini istimewa? Karena lazimnya posisi korban atau keluarga korban seolah terwakili oleh jaksa penuntut umum. Sehingga korban dan keluarga tidak harus hadir di ruang sidang. Tapi tidak hanya hadir, tapi diberikan kesempatan untuk berbicara seluas-luasnya. Situasi itu mengingatkan saya pada istilah victim impact statement. Victim impact statement tidak hanya bermanfaat terapeutik, tidak hanya bermanfaat meredakan ketegangan. Artinya apa tuh? Ya ini yang saya katakan. Victim impact statement alias curhat semacam itu tidak hanya meredakan ketegangan yang dialami korban atau keluarga korban, tapi ternyata lewat studi diketahui bahwa victim impact statement pun bisa berpengaruh terhadap pemberatan hukuman bagi terdakwa. Apakah itu yang terjadi pada persidangan ini? Saya punya alasan untuk mengatakan demikian. Karena Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk tanda petik menyampaikan victim impact statement, dan ternyata hukuman bagi terdakwa yaitu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo adalah sangat berat. Maka sah sudah. Ada tali temali, ada manfaat positif ketika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada korban atau keluarga korban untuk berbicara langsung di ruang persidangan. Baik, oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Setelah melihat vonis yang dijatuhkan hakim kepada Sambo dan Putri, bagaimana prediksinya untuk vonis terhadap 3 terdakwa lainnya? Dan apakah dukungan publik, terutama terhadap terdakwa Richard Eliezer, akan ada pengaruhnya terhadap putusan hakim nanti? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
Pak Joko Sarwoko, Pak Joko, kira-kira apa prediksi Bapak apabila kasus ini diajukan banding? Apakah putusannya bakal tetap seperti itu atau bagaimana? Saya tidak bisa meramalkan, berkatnya itu kan baru diminutasi aja, baru mulai saya kira. Jadi saya bukan peramal saya. Tidak bisa meramal, oke. Tidak bisa meramal. Terima kasih Pak, terima kasih jawabannya dan terima kasih atas kehadiran Bapak. Sampai ketemu di acara berikutnya. Baik, terima kasih Pak Joko Sarwoko. Kemudian Pak Jamin Ginting, kalau sudah putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, apakah menurut Anda jaksa pasti tidak akan mengajukan banding? Soalnya ada contoh kasus yang baru-baru ini saya ikut bantu di Hotman 911 di Lahat, di mana seorang wanita di bawah umur diperkosa tapi hanya dituntut oleh jaksa 7 bulan dan jaksa agung marah sehingga walaupun dituntut 9 bulan divonis 10 bulan. Jadi vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Namun demikian karena pimpinan merasa terlalu rendah sehingga dia tetap banding. Padahal tuntutannya dikabuli malah lebih tinggi. Dalam kasus ini seumur hidup malah dinaikkan jadi hukuman mati. Ada potensi tidak jaksa banding? Ya, kalau lihat dari prestasi yang jaksa lakukan, ini sudah over prestasi namanya. Artinya jaksa sudah cukup puas. Cukup puas. Dengan apa yang dia lakukan. Dan Anda memprediksi tidak akan banding? Saya kira nggak akan banding. Yang banding justru ya ada PH yang terkait dengan merasa bahwasannya ada hal-hal yang perlu mereka perjuangkan. Karena disparitas, sekali lagi ya khusus untuk PC, disparitas hukuman itu terlalu jauh di antara 8 sampai 20 tahun. Jadi Sambo hukuman mati, PC 20. Anda prediksi ada terhadap Eliezer dan Ricky, Kuat dan siapa lagi? 3 itu bagaimana? 3 itu gimana? Jadi kalau kita konteksnya masuk kepada Ricky Rijal dan juga Kuat Maruf, ini kan besok ya bersamaan. Besok, ya. Jadi ada upgrading saya bilang, upgrading terhadap hukuman. Ya. Akan naik juga seperti Sambo dan Putri. Mengikuti perkembangan termasuk apa yang Eliezer akan naik? Nah, kalau Eliezer ini karena dia terakhir, khusus untuk dia putusan, ada hak yang saya lihat, ada keistimewaan. Kembali lagi yang kita bicarakan berulang-ulang, memiliki GC dan mengungkapkan kasus. Feeling Anda merasa terakhir sehingga bakal diakui de facto justice kolaborator gitu? Kalau saya lihat putusan hari ini dan saya dengarkan, bahwasannya peran GC dalam pertimbangan majelis itu sangat besar. Dominan ya? Sangat berperan. Jadi penghargaannya juga pasti setimpal dengan pertimbangan hukum yang disampaikan. Walaupun jaksa tidak mengakui Eliezer sebagai justice kolaborator. Nah sekarang kan kita serahkan kepada hakim. Sekarang kan bagian hakim untuk menilai, bukan jaksa lagi. Baik. Jadi kalau sudah nyata-nyata kita dengarkan dalam putusan, sudah ada yang menyebutkan bahwasannya akan ada penghargaan yang lebih besar kepada Eliezer dalam putusan hari Rabu yang akan datang. Karena ada kartu JC tadi ya? Iya. Bagaimana Prof? Ada kartu JC untuk Richard Kartu JC Eliezer? nggak ada. Kartu JC nggak ada. Karena jaksa tidak mengakui. Bagaimana dengan hakim? Apakah akan mengabulkan JC Eliezer? Hakim itu tidak sangat tergantung dengan status JC. Kalau hakim yang benar. Kenapa? JC itu juga terdakwa. Dia punya beban yang bernama deliktum. Jadi dia juga harus seimbang. Kalau kita mengurut ke belakang, JC ini kan berasal dari tipikor di Amerika Serikat. Kita adopsi ke Indonesia, tentu ada persamaan target. Apa targetnya? Kalau ini mengembalikan uang tipikor ke negara sebanyak-banyaknya dan dia harus pertama kali mengembalikan seluruhnya. Nah kalau kita berpandangan yang sama, ya kita akan tanya apa manfaat? Ini kan manfaat mengembalikan. Manfaat besar kalau hakim beranggapan besar manfaatnya, karena kalau menurut saya pembuka kotak Pandora itu keluarganya, keluarga korban. Baru tahap kedua, beberapa orang, 4 orang kalau tidak salah, Saur Siagian dan teman-temannya itu melapor ke Mabes Polri agar Sambo dipecat supaya tidak menghalangi proses hukum, supaya Eliezer dipecat, tidak mempengaruhi hukum keduanya. Tetapi ada perubahan, pergeseran kemudian karena status JC ini maka publik mengharapkan sebenarnya. Jadi pandangan JC itu mesti dipelajari, ada deliktum. Ada satu pertanyaan yang selama ini saya penasaran.
dari pengamatan saya, Ricky dan Kuat itu tidak berperan aktif dalam pembunuhan berencana tersebut, tapi memang membiarkan dan tidak melaporkan. Pertanyaan saya, bukankah untuk seseorang yang membiarkan tindak pidana tapi tidak melaporkan, hukumannya sangat ringan? Ada aturannya. Ya. Bukan kewajiban, tapi hak. Nah ini agak aneh, tapi coba dibaca. Hak untuk tidak melaporkan sebuah peristiwa pidana yang dia ketahui atau perencanaannya, dia punya hak untuk melapor. Tidak kewajiban. Baca undang-undang dengan baik. 104 atau 05, saya lupa itu pasalnya. Jujur saya lupa. Sehingga itu nggak dipersoalkan sebenarnya. Tapi untuk Kuat, dia mempersenjatai dirinya dengan pisau. Nah itu. Kalau untuk yang satu lagi siapa? Ricky Rizal. Ricky Rizal itu bagi saya dia ini role model. Yaitu dia berani menentang seorang jenderal dengan pangkat bintara untuk tidak mau melakukan. Bahwa dia memindahkan senjata, bahwa dia memanggil korban ke atas panggilan, itu justru perintah yang baik. Jadi prediksi Anda terhadap Ricky kira-kira putusannya apa? Saya tidak bisa memprediksi dengan tepat ya, tapi kira-kira dari perbuatan tadi yang Anda uraikan, itu ada bagian dari perencanaan pembunuhan atau bukan? Oh tidak ada. Kalau bagi langsung maupun tidak langsung, saya tidak melihat bahwa dia berniat untuk melakukan pembunuhan temannya. Dia tidak ada. Kalau nggak salah semua mereka didakwa pembunuhan berencana kan? Semua, lima-limanya. Kan boleh saja dakwaannya itu. Jadi Anda melihatnya kira-kira ke arah kemana vonis berikutnya? Kalau saya hakimnya. Ya, kalau hakimnya. Eliezer itu tidak. Ricky Rizal tidak perlu dihukum berat. Dia itu. Kena pasal berapa harusnya? 338 bisa, tapi kan luas itu dari setahun sampai 15. Oke, baik. Jadi prediksi dari Prof. Gayus seperti itu. Nah, terakhir ini saya ingin tanya kepada Mas Reza. Kalau tadi Prof. Gayus punya pendapat berbeda ya soal peran Eliezer sebagai justice collaborator bermanfaat atau tidak. Saya ingat Mas Reza termasuk salah satu bagian dari aliansi akademisi yang menjadi sahabat peradilan untuk Richard Eliezer. Kenapa Anda masih yakin Richard Eliezer itu punya manfaat yang begitu besar atas peran dia membongkar kasus ini? Saya menganalogikan justice collaborator sebagai whistleblower. Dan ketika dilakukan riset, apakah whistleblower berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman? Jawabannya ya. Jawabannya adalah ternyata seseorang yang berstatus sebagai whistleblower akan mendapatkan peringanan hukuman yang secara signifikan. Itu satu. Yang kedua, sejak sesi awal persidangan, Richard Eliezer ini langsung mengutarakan mengutarakan pengakuan bahwa dia sudah melakukan kesalahan, meminta maaf dan siap untuk bertanggung jawab. Lagi-lagi, tindak tanduk sedemikian rupa mengingatkan saya pada istilah plea bargain. Pertanyaannya sama, apakah plea bargain berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman? Lewat riset diketahui iya, bahwa terdakwa yang mengajukan plea bargain mendapatkan peringanan hukuman juga secara signifikan. Pertanyaannya, lantas dari 12 tahun hukumannya menjadi ringan sampai berapa tahun? Ada presiden bahwa beberapa tahun lalu Kapolri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada AKP Brotoseno. Kalau hukuman penjara di atas 2 tahun, maka akan diberhentikan alias dipecat dari Polri. Alhasil, anggaplah bahwa majelis hakim tanda petik ingin menyelamatkan Richard Eliezer sebagai personel Polri. Maka perkiraan saya turun dari 12 tahun menjadi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Karena kalau lebih dari 2 tahun, maka akan dipecat sebagaimana presiden yang sudah terjadi sebelumnya. Dan Anda yakin Richard Eliezer bisa mendapat hukuman di bawah 2 tahun? Saya cukup optimis bahwa hukumannya maksimal kalau divonis bersalah hanya 2 tahun. Baik, oke kita berikan tepuk tangan. Jadi Bang Hotman masih ada 2 hari lagi ya. Kita akan sama-sama melihat bagaimana vonis yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Kita sama-sama kawal dan patut diingat juga bahwa masih akan ada langkah hukum berikutnya yang bisa ditempuh oleh para terdakwa. Dan jangan lupa nonton Metro TV. Betul. Besok jam 8. 2 host yang sangat serasi membahas kasus ini Selasa dan Rabu jam 8 ya besok malam ya. Ya, masih di jam yang sama jam 8 malam sampai 21.30 atau 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para narasumber Prof. Gayus, Mas Reza, Bang Jamin Ginting dan juga narasumber Pak Joko Saroko, Bang Kamarudin yang sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi besok dalam program Hot Kontroversi. Sampai jumpa.